Jadi di kalian punya, mungkin kan bukan ini, tapi di kalian punya seat yang bareng PO untuk hiring dan lain sebagainya, itu emangnya nggak ada kolom posisi? Udu ya. Tapi itu kalau SM nggak lewat Udu. Tapi lewat apa? Makanya aku pengen tahu dulu, lewat apa kalau nggak lewat Udu? Langsung dari PO ya? Iya, berarti email kan? Makanya dari kalian ada email. Bukan. Untuk event nge-request-nya atau apapun, nggak ada form apapun. Kalau itu enggak. Coba kita minta SM gitu. Betul. Lewat email. Kalau Udu saat ini terbatas masih staff. SM juga staff ya, kenapa bisa beda proses ya? Kalau ini kan Udu karena hiringnya kan by SM kan. Kan hiring by SM, jadi di situ nggak ada posisi SR. Oh gitu. Karena kan SM kita ideally speaking kan dari internal. Kalau kita ada request, biasanya kita langsung kontak TA-nya. Nah, apalagi kalau kontak TA langsung, aku sih ya coba aja dicek. Aku sih cukup yakin harusnya offering letter pasti nyampe ke user. Kalau kita apalagi tektokannya langsung sama TA ya, harusnya offering letter nyampe. Tapi nyampe Lewat email. nggak pernah ada. Kalau memang nggak ada atau apapun ini, coba dibener approve ininya, flow-nya. Mas Pram aja share kalau misalnya dari TA gimana? Kan ini kan mereka makhluk tuh. Pram, kamu ingat ada offer letter atau apa, atau benar-benar nggak? Saya nggak terima yang dari ini Bu, offering letter di dua orang yang disebutkan itu. Jadi coba lihat proses flow-nya sama PO, apakah ada yang perlu dibenahin atau enggak, atau apakah memang sudah ada tapi mungkin kita missing aja. Karena balik lagi ya, kalau namanya salah posisi, apalagi Pram juga katanya sadar itu salah posisi. Harusnya dari kita juga bisa aware kalau itu salah posisi dari awal. Ya Bu. Karena balik lagi ya, salah posisi ini berarti bisa jadi gaji juga salah. Betul. Pasti beda. ASN beda. Itu dia. ASN beda sama junior training. Tapi di Jawa doang, kalau yang bilang sama. Ya makanya anyway, coba dilihat aja proses flow-nya, apakah ada yang missing dan gimana yang bisa dibenerin. Ya bisa kalau di kontrak. Nanti kalau Feli ya, buat flow-nya kalau Feli. Tapi udah saya masukin ya, cuma dua sih. Dua role berbeda. Tapi sih kalau diganti ASN dan jadi ASN training, si kandidat nggak masalah sih, gajinya sama. Udah begitu. Ini something yang harus diperbaiki ya flow. Ya cuma balik lagi kalau ini udah tengah-tengah terus kamu ganti, harus ada agreement lagi, harus ada kontrak lagi dan tanda tangan. Coba di follow up aja buat siapa Xavier ini. Saya kan nama-nama Gera apa nih? Xavier itu nama yang contoh kemarin tuh. Di TTT tuh. Ya, coba lihat posisi ASN yang tanggal efektifnya Juni, coba. Ya berarti mungkin yang di follow up nggak cuma satu gitu kali ya. ASM, semua ASM aja kamu filter. Januari, Februari, Maret, Mei, Juni deh. Mei sama Juni. Ambil tanggal efektifnya Mei sama Juni. Di D-nya. Mei sama Juni. Duh, ini OCD aku kena. FAJ apa enggak rapi ya statusnya. Oh, karena filternya. Juni Shopping. langsung sel. Kayaknya enggak. Kalau atas doang harus sih. Berarti ini harus ditolak. Ini karena ada ini juga nih. Kalau Karena ini semua eksternal dan posisinya ASN. Berarti ini semua sama. Karena ini pola teman-teman. Kalau ada satu yang salah dan itu berpola, pasti pattern yang lain juga sama. Jadi mungkin 5 orang ini di follow up sebenarnya. Apakah kalau memang harus diganti jabatannya, ganti jabatannya? Ini fix, pasti ini salah. Tidak masalah, ini pasti memang ada kebutuhan. Ya, cuma kalau baru. Mana? Posisinya salah, ASN. Oh. Semuanya salah udah berarti. Oh. Karena kita udah nggak boleh lagi nge-hire ASN. Itu per Juni berarti. Yang diganti. Kalau mau mundur dikit tadi kan Mei nggak ada. Kalau mau mundur dikit ya Coba cari Mei. Termasuk sih. Coba April. Mei sih nggak ada tadi. Itu nggak ada. Oh 2020. Oke April. Februari ya. Bisa April.
April nggak ada. Maret. Nah, Coba Maret saya- ada tuh. Oke. Tapi 3 bulan kan harusnya. Coba lihat. Gatsu tengah ke Daton Antasari. Orang udah isi. Ya, yang- Nah itu sayang kan udah bayarin allowance di ini kan resign Oh orangnya. iya itu Gatsu harusnya juga itu. Tapi dari sana itu. Yang mana? Gatsu si Galong. Galang. Ya, Dia masuk, dia tuh dalam fase 2. siapa? Siapa dari pasar? Yang resign di Randi sama Ricky. Jadi sepuluh. Tapi dia Maret sih. Cuma itu pola yang sama sih. Ini kalau dimundurin lagi pasti juga. Tapi kan Masih kita 30. waktu itu deal udah nggak boleh hire ASM lagi per bulan berapa ya? Aku lupa. Ini awal Q1 deh. Q1 ya? Q1 deh. Ya berarti kamu ini 2026 aja kamu carinya. Itu tuh Februari Sutrisno, Suhat, Sumara Asri. Itu ada komen apa di kolom A di ini siswa. Itu error di kanan Error apa? Mas. Itu buat Jambi. Si anaknya buat Jambi. Bukan buat Antasari, tapi mungkin karena outlet Jambi waktu itu belum ada di sini makanya Waktu itu Jambi nggak jadi buka, jadi buat Antasari. Tapi terus Oh. resign harusnya. tapi ada pointing out-nya kan di kolom F-nya yang mungkin salah. Iya. Jadi itu makanya harus dibenahi secara long term nanti dari sini untuk seluruhnya. Masukin aja untuk ini ke Suhat kenapa data error ya? Data validation Suhat kan outlet kita. Itu masuk. Kok lihat sih. Kayak begitu. Ini pasti ya biasalah PO suka nge-copy ya udah nggak ntar. ya udah sekalian langsung aja nanti di format nama-nama itu si ASN ini. Siapa? Orang dipilih. Karena ini udah ada beberapa sih, nggak cuma Pram seharusnya. Ada yang Maret kayaknya. Semua gitu. Dari Februari. Di resocialize lagi aja ke atau mungkin sampaikan ke PO adalah kita sudah tidak boleh meng-hire eksternal ASM. Itu berarti harus ditekankan ke mereka. ASM itu adalah jalur internal promotion fast track. Sebelum dia mendapatkan SMDP. Jadi kalau seandainya kita ada orang baru atau apapun, semua pasti harus masuknya adalah junior SMT. Itu yang PO harus tahu. Ya balik lagi ini kan juga bukan masalah duit lagi doang juga, tapi dengan kita strict seperti ini junior SMT kan ini kita mau ngebenerin kualitas ini kita kan sumber daya kita kan. Untuk nggak langsung nggak ada lagi tuh nge-hire fast track buat luar. Oke, berarti tadi kita kembali ke manpower, ada naik itu karena mereka menganggap itu seharusnya bukan budget mereka gitu. Iya. Tapi gini, maksud aku dari kalian kan aware kalau memang itu seharusnya tidak diterima harusnya kan nol kan keluarnya pada saat dimasukin namanya kan di MRT tersebut. Kalau seandainya kamu input nama, makanya itu kan MRT kita udah beneran kita ini. Kalau seandainya kamu menginput baik itu orang baru maupun itu SMT atau apa yang memang seharusnya tidak diperhitungkan ke dalam budget, seharusnya dia kalau kamu masukin namanya pun nggak keluar namanya. Itu aware nggak? Nggak keluar angkanya, nggak aware kan? Tapi ini tetap keluar namanya, berarti kan kenapa? Oh ya udah mungkin berarti anggapannya oh ya udah ini data error kali seharusnya nggak dihitung atau gimana ya? Nah, ya kenapa seperti itu mindsetnya? Nangkap nggak maksud pertanyaan aku? Kenapa mindsetnya adalah oh ya udahlah ini harusnya nggak dihitung, gue biarinin aja. Padahal udah tahu bahwa ini kalau nggak dihitung ya harusnya nggak keluar budgetnya, tapi ini masuk. Tapi beranggapannya oh nggak apa-apa ini mah harusnya nggak dihitung, kan aneh. Nangkap nggak maksudnya? Iya, Syukri kayaknya masih. Sebenarnya yang kemarin itu adalah bukan transisi. Ya paham, trust issue is good. Saya mikirnya tadinya seperti juga sih, ini fase 1 kan iya fase 1 nggak masuk budget operasional enggak karena dia masih baru. Tapi kan di MRT-nya buktinya masuk. Karena kalau seandainya nggak harusnya dia nggak akan ada angkanya. Kenapa pertanyaan? Ya maksudnya balik lagi nih. Awareness
atau trust issue yang mana supaya kita bisa solve the right point. Mungkin lebih ke akhirnya aku mikirnya ya udah tetap nggak dimasukin aja karena dia juga anak baru nggak bisa apa-apa kalau dimasukin dia sebagai operasional Howard juga malah akhirnya nanti jadi mengganggu. Jadi nanti ya udah dijelaskan aja karena nanti pas tadi mungkin ini masih diperbaiki kali sama kayak kawan sama Willy kenapa nggak masuk apa itu lah. Nanti baru besar tuh baru tadi jawabannya itu karena nggak masuknya. Masih mengiranya nanti bakalan masuk nih setelah diperbaiki nih. Jadi sambil berjalan ya udah jaga operasional ini anak baru tetap masukin. Waktu kemarin sih kayak gitu sih Bu, makanya dia udah masuk tapi dia udah di over. Enggak, eskalasinya tuh ya sebenarnya aku 50-50 lah ya. Karena balik lagi Willy itu dia back end. Back end itu berarti dia mengerti formula dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya kenapa ini masuk kenapa enggak, dia nggak akan bisa menjelaskan. Mungkin salah eskalasi. Harusnya ke Noel biar Noel ke aku atau misalnya langsung ke aku pun silakan. Gitu kan ya kedepannya mungkin kalau nanti Hilmi juga udah sempat mengerti logik seperti ini ya karena Willy itu 100% back end dia bukan analis dia ya udah request seperti ini begitu ditanya ini kenapa ya dia juga nggak akan bisa ngejelasin seperti aku jelasin dia malah akan bingung sendiri dia paling cuma akan bisa menjawab ya even mungkin nggak tahu data kiri kanan new joiner itu dari mana dan dari mananya nggak ini karena dia ngambil dari data ininya gitu. Gitu sih, balik lagi ya, trust issue is good, tapi trust issue kalau dibiarinin aja dan nunggu saat analisa, trust issue-nya akan makin panjang. Di saat ada bikin budgetnya nih, justru harus diri pada saat bikin budget kok merah. Oh ya udah merah pengen gue biarin karena datanya salah, itu udah mindset yang salah. Pada saat kalian meng-approve itu boleh, oh ya udah over budget karena ini harus dihitung, raise langsung gitu. Supaya bisa fix on the spot. Kalau nunggu analisa, trust issue-nya udah makin gede. Gitu. Oke. Kelebihan dari itu tapi berapa dan ininya berapa? Apakah angkanya matching? Apakah kalau itu di take out? Ini kan berarti kan aku anggap awareness dari kalau itu di take out nggak over budget? Masih ada. Sebenarnya ada satu isu yang mau di-discuss juga. Ini fase 2. Untuk fase 2. Oke, jadi kan untuk fase 2 sama SMC ini kan secara budget harusnya kan ke tim HA ya Pak. Harusnya. Gimana? Iya atau enggak tuh? Iya atau enggak dulu deh. Mentoringnya karena dia kan ada ngemodulin nih teman-teman SMC ini ngemodulin si SMDP fase 2 dimana dia kan akan out operational nih beberapa jam. Si SMC-nya berarti maksudnya ya? Ya SMC dan SMDP-nya. SMDP fase 2 itu udah masuk ke ini berarti ya? 3 bulan pertama aku lupa aku harus lihat ininya aku take out-nya 3 bulan harusnya 3 bulan 3 bulan dari join dia akan nanti aku cek logiknya tapi intinya yang aku pengen dengar dari kamu karena sekarang itu ada SMC seharusnya modul itu ada 2 orang yang masuk ke dalam budget training gitu ya? Iya. Yes betul. Ya jadi tapi secara operasional dia masih masuk ke portal outlet, jadinya ya tetap ngitung budget outlet karena kan kayak contohnya itu di Coba aku tanya ke kamu dulu. Enggak, logik kamu benar. Coba sebelum aku kasih ininya, menurut kamu seharusnya supaya dia bisa tercatatnya di Higri Academy apa yang harus kamu lakukan? Kalau menurut saya pribadi harusnya memang ada 2 opsi ya Bu ya. Satu dia harusnya absen pakai portal HA, dia nggak usah ngeribetin yang di outlet. Yes. Atau opsi kedua adalah dia ada pengeditan di audionya. Jadi ada 2 kali pembuatan absen harus. Oke. Opsi pertama udah pasti nggak bisa. Karena saat ini portal, kalau nanti ke depannya bisa tuh, semua outlet bisa milih sendiri. Ya kan? Saat ini belum bisa, berarti cuma bisa terjadi di opsi kedua. Nah, opsi kedua ini sih jujur kalau dari saya sendiri juga masih belum klik sih. Maksudnya secara tertulis dan misalnya harus apanya karena kan mereka kan H08 nih berarti kan kalau absen ya udah berarti clock in dan clock out-nya harus sesuai sama H08-nya. Betul, tapi kan sebenarnya bisa buat row dan lain sebagainya untuk menambahkan jadi di split ini row baru ada HA kemudian H0 berapa dan lain sebagainya gitu kan? Kita jadi saya belum tahu. Ada yang master talenta
Iya, Coba buka scheduling. Setahu aku harusnya bisa create row dan bisa mengganti shift supaya kamu even mau bikin 10 shift pun bisa. Maksudnya new absen gitu ya. Ke biasa bukan MRT. Ini kan kamu masalah absensi kan? Iya. Talenta. Nah, yang kamu masalahkan itu adalah karena kalau edit itu di mana? Ya, Iya, di di salah satu aja pencet. Ya kan? Dan intinya kan ini bisa dilakukan pakai editan. Balik lagi asal dilakukan sebelum lock dan setiap kali edit itu pasti akan tercatat. Kalau Indian main data pun nanti ini akan jadi tugasnya Bapak yang lagi mengobserve. Seharusnya kalau memang seperti itu, ini juga HA nantinya akan harus bisa menarik kalau misalnya tiba-tiba semua main transfer itu apa ke ini, mereka akan tahu juga anyway gitu kan secara reporting. Jadi seharusnya bisa diedit di sini, kemudian dia bikin row baru dan lain sebagainya setahu aku. Tapi masukin ke pending aja, follow up sama William nanti tim L&D. Kalau memang secara teknisnya maunya seperti apa supaya mereka tahu, oh ternyata sebenarnya gini, ini yang dari dulu jadi pertanyaan ke aku. Sebenarnya kan kita kerja dimanapun transfer cost itu bisa terjadi. Yang kita bilang misalnya marketing minta tolong kita, outlet tolong sebarin flyer, dulu kan tolong itu ingin motor dong 1 jam di depan, ya kan? Kita kan sering bilang oh yaudah, tapi gue just lu ya. Itu kan sebenarnya tinggal mengedit ini portal, tapi seharusnya ini ada approval dari departemen terkait. Tapi begitu di Udu, aku nggak tahu nih sistemnya gimana sejak pindah ke Udu. Dulu aku ingat selalu ada. Kalau memang belum ada, ini yang harus mungkin di follow up. Kalau udah ada, dan aku lupa gimana, nah ini aku nggak tahu nih udah tercatat atau belum di modul. Ada yang nggak cara transfer cost sekarang ke departemen lain tinggal ganti doang atau perlu approval? Nah itu sebenarnya agak bahaya. Karena tiba-tiba kalian bisa, tapi bisa gantinya tuh even kemanapun, ke CK, kemanapun ya kan? Kita back to standar aja teman-teman. Karena Di WhatsApp. WhatsApp-nya beda tab, jangan di tab ini, jangan dia. approval departemen lain untuk penggantian ini itu harusnya mungkin bisa dibicara. Ini dari dulu aku udah kekurangan governance-nya di situ. Karena seharusnya kalau ngeganti portal departemen lain itu departemen atau outlet atau apapun itu yang bersangkutan harus melakukan approval. Kayak wes transfer nanti. Betul. Cuma dulu itu karena ya apa ini deh. Tapi informasi perubahan transfer di Udu itu diketahuinya sampai level SM. Berarti seharusnya kesalahan ini tidak terjadi toh. Berarti di SMDP yang fase 2 ini tidak merubah transfer cost. Berarti harusnya tidak terjadi kan? Karena sampai level SM harusnya mengetahui proses ini kan. Enggak tahu, dia bilang enggak semua orang kalau Masalahnya lebih ke teknisnya sih kita tahu cara berubah. Cuman lebih kayak, apakah boleh ntar tiba-tiba dianggap fraud gitu-gitu kan. Dan apa udah gitu pembuktian dari kalian sendiri kan juga belum ngasih governance tiba-tiba kok kenapa training Ada cost perubahan. tinggi dan kalian to be fair apakah ada pengecekan even untuk training cost nggak pernah kan. Nah ini mungkin PR dari HA juga apalagi dengan itu. Nah itu betul ya. sama kosnya itu kan 3-4 jam kan Pak untuk training. ini full time, stoknya full time. Ada di kecuali kalau misalnya kalau itu yang kita belum dapat jawaban karena belum kita udah ingin yang buat yang kanan nanti full time. Sementara dia modulingnya tuh kayak cuma 3 atau bahkan 2 jam. Kan nggak masalah. Dia kan tetap menghitung hari. Jadi gini, setahu aku, kalau dia training lebih dari, misalnya dia memang tidak kerja atau segala macam itu, dianggap tetap 1 hari 1 video. Tapi bukan berarti kalau dia, ini balik lagi kita belum mengganti sistem clock in clock out ya dengan yang benar-benar hourly. Tapi saat ini, selama kamu di hari yang sama, kamu mau jadi gini pertanyaannya, nggak usah kita ngomongin HA dulu deh. Apakah full time nggak boleh diperbantukan setengah ke outlet lain? Boleh. Sistemnya seperti apa? Kamu akan masukin dari sini ke sini, dari itu tetap dianggap sebagai 1 hari kerja kan? Same with HA, nggak ada bedanya. Kamu bisa masukin itu kurang dari berapa asal dia kerja di hari itu.
itu dianggap sebagai full hours kan. Dan kalau tidak mengajukan overtime itu tidak akan dianggap sebagai overtime. Jatuhnya split, nggak beda sama ini. Ya lebih ke belum boleh diatur kayak nanti kalau kita tiba-tiba masukin Nanti tamu dianggap fraud gitu-gitunya kan, paham? itu pas kita meeting esensi belum ada kata oke ya udah Ngerti. kita- William yang pokoknya kalau William deh itu. Kenapa nggak diginiin ada SMC kok nggak boleh? Oke. Ingat aja Willy itu. Apalagi nanti dengan kita benar-benar outlet trainer nih, yang ini penting banget nih. Pasti. Karena dia harus benar-benar begitu ada modul dan lain sebagainya itu. Tapi balik lagi ke depannya, aku nggak expect untuk pakai editan. Edit itu akan sebenarnya edit itu sangat Opsi terakhir. opsi yang akan ke spot itu sesuatu yang akan kita lihat sebagai fraud paling tinggi adalah editing. Tapi ke depannya begitu ada outlet trainer, setiap outlet itu akan punya device untuk absen. Yes. Jadi nggak ada lagi editing seharusnya. Itu. Kalian akan dapat Samsung terbaru nanti. Samsung harus nyebut merek. Biar kemana? Berubah Poco. Biar kemana? Samsung terbaru. Berubah Infinix. Nah, Infinix jadi Infinix. Tergantung nih, ada tim finance di dalam, kalau nggak di approve ya udah nggak jadi dapat Samsungnya. Jadi Infinix. Mungkin yang kita masukin pending adalah lebih ke clarity buat Clarity untuk teknis SMC trainer. Training hours lah. Training hours, yes. Training hours. Clarity Apapun. training hours, ya. Clarity training hours, yes. Enggak cuma SMC tapi kan yang lain juga akan Yes. Enggak SMC apapun sih. Udah training hours sudah gitu ya. biar desa terus Ini nggak ada William nih. Bensinya Ibnu ya. Dia yang follow nih. Bener memang begitu follow-nya. Kalau Oji bisa sama jual. Nanti ke bawah mati ya. Oke, Fiana mau kenapa ada masalah apa coba kita? Kenapa? Apakah bisa dilakukan atau enggak gitu? Nggak apa-apa, kalian berdiskusi aja. Aku juga takutnya nggak bisa. Kalau memang nggak bisa, follow up tetap ke William biar dia yang follow up ke PO nanti. Karena itu harus bisa. Kalau sampai nggak bisa ya berarti ya something is not right. Belum ada namanya. Tiga ya. Enggak, itu salah. Harusnya dia udah masuk ke MRT modul nih, core MRT. Coba cari HMPK-nya di SOP site, jangan dari drive search-nya. Baik dari SMP development yang versi Iya. 1604 2025. Kenapa nggak update? Masih pakai G4. Will? Enggak apa-apa. Chill guys. Bukan core MRT harusnya. Oh, Kalau absensi. Tuh, kalau absensi. Coba kalian cari dulu aku. 162 haram. Transfer. Ada, saya pernah baca soalnya. Itu dia nih Itu di form transfer cost. tidak perlu mengisi G-form. SM hanya perlu melakukan perubahan absensi melalui portal location. Coba Berarti tidak ada Iya, masalah. tapi berarti nggak ada approval dari si orang yang kita. Nah, itu SM Nanti PO kan yang narik. PO narik data absensi kan. PO kan menginformasikan data absensi. Berarti PO infoin ke departemen lain juga. Oh, pasti. ke bawah ke bawah. Soalnya kan pasti ada critical dan simulasi perubahan. Ini perubahan. Yang dari double shift tuh maksudnya Jadi habis training dia lanjut ke Coba kontrol F lagi. kelas. tapi setahu aku tuh dia nggak bikinnya tuh HA doang, trainingnya 5 jam ya 3 jamnya kerja. Tapi waktu itu habis hari. Enggak online. Enggak. Nah, Tapi ini staff training otak baru. yang sudah melakukan soalnya selesai jadwal baru yang
Sebenarnya belajar saya Sebenarnya gini, ini mungkin yang harus diupdate adalah jangan ngomongin training atau apapun, tapi cara transfer cost itu seperti apa Visi lain. lewat GIVO. Enggak udah. Langsung ngeganti placement, tapi berarti kurang flow nih, harus ada approval, kalau enggak Tapi di situ juga diinformasikan PO akan narik data dan akan menginformasikan data absensi. yakin PO narikin setiap kali itu. Staff tidak perlu, terus PO akan mengirimkan recap data kepada masing-masing departemen head. Nah, ada di kolom C. 9C. Coba ya, iseng ya. Ganti, aku pengen lihat PO ada kasih tahu William atau enggak. Sejujurnya kan belum ada terima apa-apa. Nah, karena kan mereka mungkin belum pernah melakukan. Coba, makanya aku coba lakuin, dapat reportnya nggak William. Dan kalau enggak berarti kita harus ingin Terakhir data sumber dari aku Tuh. yang masalah apa trial yang waktu itu di HA ya. Oh, yang Training index ya. Oh, kamu ngedit itu ke HA. Enggak, mereka kasih datanya ke aku. Iya, tapi pasti anak-anak edit ngubah itu ke HA ya, dan kamu dapat data ini. Oh, ya udah, berarti mereka masih Tapi itu juga aku masih ambigu sih. Apakah karena waktu itu ada masalah? Masalah Yang gimana? kritis. oh, Karena waktu kan seharusnya normally nggak harus Konfirmasi kayak gini. kan? Maksudnya pakai ini aja, pakai HP kan. Tapi waktu itu ternyata ada case-nya nggak dipakai HP. iya kan karena nggak pakai HP, diedit sama anak-anak kan. Iya. Tapi ya benar, berarti kan setiap kali ada pengeditan dan itu berubah ke departemen lain, PO harusnya konfirmasi. mengkonfirmasi ke. Tapi salah, Enggak. Kalau di sini PO akan mengingatkan harusnya dia ini rekapnya harusnya ke dia, bukan ke kamu. Belum ada Juan dan kawan-kawan. Oh, Harusnya ada. Ya, Tapi ada apa enggak? Ini kamu nggak ada. Kalau reportnya ke kamu salah. makanya aku bilang ambigu. Tapi sebenarnya kepada masing-masing departemen head bu ini. Iya, tapi departemen head orang yang Harusnya akhirnya ketimpa bencananya dong. Kan duitnya dipindahin ke dia, pengeluarannya. Dan kenapa aku bilang ambigu? Karena harusnya recap data pada saat itu karena memang lagi ada isu yang harusnya HP tapi akhirnya diedit, makanya di up. Sedangkan seluruh edit itu memang di up ke aku. Oh, kamu dapat report re-edit. Iya. Oh, kalau itu mah bukan, berarti belum, berarti PO-nya Tapi nggak spesifiknya ini. untuk ini juga waktu itu di Untuk up. coba. Kan ada edit itu. Ditanya ini bener angkanya segini. Waktu itu ada QA aku sama PO untuk make sure ini benar-benar ada kebutuhan flyer itu apa anak-anak untuk ke HA untuk flyer. Yang ditanya QA sama kamu, padahal yang dirugikan HA. Aku nggak tahu deh kalau HA udah ditanya atau Ya makanya ntar di follow up aja. Cuma feeling aku PO juga nggak ini, dan balik lagi manual-manual seperti ini harusnya tidak terjadi. Paling benar adalah approval-nya itu harus lewat UDU juga, itu udah paling benar. makanya kemarin itu waktu yang Friday kemarin aku bilang harus di make sure udah pakai HP, jangan diedit karena aku hindari edit kayak gini. Ngerti? Seandainya edit pun harus ada approval. Ini aku akan ngomong ke Willy. Tapi balik lagi ya, anything yang perlu approval seperti itu, follow up-nya akan balik ke outlet ops. Karena apa? Di saat belum di-approve, berarti belum akan berpindah. Ya betul. Itu. Jadi, tapi itu lebih make sense gitu, Iya. flow-nya. Betul. Karena yang dikonfirmasi sama PO kemarin itu jamnya benar, nama anaknya benar atau enggak. Oke, karena PO kan lebih ke arah jangan sampai orang kekurangan bayar, tapi dia nggak terlalu mikirin ini masuk ke kantongnya siapa gitu kan. Ya, dia kan kantongnya Henry juga sih, tapi kan untuk analisa dan lain sebagainya kan kita perlu kan. Oke, clear. Lanjut. Saya masukin pending ke ini ya. Ke masakan tuh. Ketiga, coba ini buat di kali teknis. Karena kalian XSMC juga kan kemarin ngerasa. Jadi memang kemarin tuh kasihan itu adalah mereka juga mengalami masalah bingung, cuman kesalahannya adalah akhirnya ngorbanin adalah pakai yang operasional dan cover. Padahal harusnya ada ini flow ini loh, cuma ini yang belum di follow up aja. Jadi patut di follow up. Oke. Biar nggak ngorbanin jam operasional. Oke, lanjut. Selanjutnya ada sesetan. Sesetan
itu ada penurunan sales di periode bulan Juni hampir 100 juta. Dan dalam perjalanan waktu as usual tidak ada kontrol dari AM untuk melakukan progres penurunan daripada jadwal yang seharusnya disesuaikan dengan sales yang ada. Balik lagi ya, kalau dari aku nggak ngurangin nggak apa-apa, asal jangan naik. Kita lihat dari sini. Ya, ya Bu. Coba siap. 42 dia kurang, nggak naik, itunya turun, ya udah legit, aman. Tapi secara persen dia 42, ini variance out, oke, fine. Oke, legit. Clear. Oke, Bu. Move. Lemot. Siapa lemot kamu? Pram, kamu dibilang lemot sama Syukri. Iya Bu, ini sakit hati saya Bu. Jago Syukri. Wah, kacau Syukri. Jangan percaya Pak. Oke. Sutomo. Nah, Ya. tapi penambahan apa nih? Oke, Sutomo itu sebetulnya ada penambahan yang terjadi adalah itu ada di 2 waktu ya. Yang pertama di week 1. Ketika itu memang ada kenaikan dan kenaikannya juga sebenarnya masih lain secara rupiah sama jamnya. Di week 1 itu ada penambahan spesifik di week 1 ya. Walaupun secara overall dia sama-sama sebulan turun. Dia naikin di week 1. Ya, dengan naik 4 itu dihitung tuh ini berapa persen? Oke, coba 4 juta itu kenaikan berapa persen dan dia naikin jamnya berapa persen? Tenang. Goyang. Terus. Ini kalau di sini dia 11%. Dia harusnya 13 jam, cuman aktualnya 24 jam. 11 penambahannya enggak purely akurat banget. Nambahnya lebih dari Ya, harusnya kalau secara rupiah nambahnya cukup 13 jam, cuma penambahan aktualnya sampai 11 jam. Jadi enggak. Dia overnya berapa rupiahnya tadi? 6 juta. 6 juta. Ini kelebihannya itu sekitar, berarti kan 12 jam. 12 jam itu berarti sekitar 300. 12 jam itu cuma sekitar 3 juta, cuma 360.000. Nah, dia itu yang cukup banyak penambahannya itu adalah terjadi di week 2. Di mana week 2 ini ada isu terkait masalah jadwal pengiriman yang seharusnya datang di tanggal 11, tapi karena ada isu bensin solar dan sebagainya, akhirnya harus postpone ke tanggal besoknya, sehingga beberapa orang yang memang udah diplot, terutama untuk yang SMPIC-nya buat PIC penerima, itu tetap harus masuk di tanggal 11. Dan di besokannya itu memang berbarengan sama si kedatangan si Frozen juga. Akhirnya harus ada penyesuaian lagi, penambahan buat si kedatangan barang. Nah ini terjadi sebenarnya hampir sama di Sutomo sama Johor, yang mana 2 outlet ini juga masuk ke outlet yang banyak perubahan di week kedua terutama. Nah ini sebenarnya secara seminggu ini sebenarnya jamnya itu turun. Cuma ini banyak penambahannya itu di periode tanggal 11-12 karena memang. Tapi berapa orang? Ini kan berarti kan 38 jam, sedangkan dia turun.
Berarti kan yang seharusnya turun dia malah naik 38, seharusnya kalau secara persentasi dia tuh malah turun sekian, ini sekian. Apakah beneran sampai 38 plus 5 juta? Oke lah, anggap 38 jamnya aja ya, karena kita nggak mau ini kalau berkurang. 38 jam itu berapa orang ya? Ada, karena kan kalau di total ada 10 orang yang berubah dari tanggal 11 sama 12 itu. Karena yang 11 itu ada yang emang udah terlanjur masuk, terus tanggal 12 juga ada penyesuaian lagi. 10 orang untuk menerima barang. Iya. Masing-masing berapa jam? Masing-masing. Dan apakah benar-benar butuh 10 orang? Ya. Kalau ngelihat dari kondisi. Aku nggak tahu ya kondisi penerimaan barang di Kalau sana. di- Apakah benar-benar begitu sekali ada ini langsung 38 jam gitu loh. Sebetulnya kalau kemarin saya juga nanya kalau teknis di sana tuh gimana. Jadi di sana itu emang pakai dengan 10 orang terus yang Nggak gini, ini kan orang yang kerjanya ya, tapi yang nerima barangnya itu apakah benar? Jadi kan kalau yang operation kan nggak ada hubungannya kan. Tapi apakah benar dibutuhkan 10 orang untuk menerima barang dan dengan 10 orang itu aja butuh berarti kan hampir 4 jam gitu kan? Apakah benar seperti itu? I mean, ya. Sebenarnya benar Ibu. Kemarin saya juga coba compare sama si Batam. Saya kan nanya, emang biasa pakai rata 10 orang butuh sebanyak itu. Per saat ini memang dengan kedatangan Koli yang sekarang butuhnya segitu. Maka saya coba compare sama Batam. Ternyata kalau di Batam juga kurang lebih sama. Dia minimal banget harus ber5 lah, itu minimal banget. Dan dia bisa sampai 7, 8, 9 orang juga ujung-ujungnya. Iya, fine kalau memang ininya kayak gitu. Tapi dengan 10 orang itu menghabiskan waktu 4 jam berarti. Iya, itu yang versi itu yang udah cepat. Sementara kalau di plottingnya itu bahkan ini juga yang mesti ini juga ya. Di plottingnya itu karena buat antisipasi kedatangan kedatangannya terlalu cepat atau terlalu lama, di bidang ini di plottingnya itu 10 orang itu langsung 8 jam. Tapi memang nggak melebihi MRT dari yang udah dibuat. Jadi 10 orang 8 jam itu ketika dimasukin ke MRT itu emang ya karena itu kan memang sebenarnya kan masuk ke non coverage kan, non menu. Tapi begitu ada pergantian, gesernya sekian, jadinya mereka dimasukin 10 orang itu 4 jam itu. Karena ada perubahan jam, ada perubahan kedatangan hari karena ada isu solar. Akhirnya berapa orang ada yang udah terlanjur masuk, berapa orang ada yang akhirnya diliburin buat masukin besok. Jadi akhirnya besok kan harus masuk lagi. Berarti kan ini yang mungkin disampaikan berarti adalah efek dari keterlambatan itu adalah 40 jam kali 30.000 anggap ya, kalau kita mau sekedar pukul rata aja. Berapa? 1,2 ya? Kemarin itu hitungan 1,2 setiap kali ada keterlambatan 1,2 kalau untuk di luar kota lah ya, karena satu koli ini ya oke lah. Pengiriman tuh sebulan sekali. Sebulan sekali. Ya udah oke. Hari mana? Sebetulnya Bukan 45 hari. sebulan sekali. 30 hari sekali. Bukan 45 hari sekali. Masih sebulan sekali. Yang kita tidak kalau kedatangan 30 hari sekali. Berarti kan kelebihannya seharusnya ini 3. Nah kemarin yang sebetulnya emang dia tuh sebenarnya berarti juga ini kan diakibatkan tadi sama penambahan orang yang tadi yang harusnya 13 jam tapi dia lebih jadi 24. Terus ada perubahan kedatangan disman karena ada isu bensin. Nah, terus sama ada penurunan sales. Dan penurunan sales ini juga sebenarnya. Ya kalau penurunan sales itu kan memang udah diinin, nggak ada ini. Makanya aku masalkan tadi cuma
40 jamnya itu, yang lainnya kan memang udah make sense karena dia turun dan turun. Ya udah, oke, move ke ini lagi. Kalau si Tomo juga sebenarnya kalau di week kedua juga sama, dia di week kedua itu yang terjadi perubahan kalau di Januari. Ini juga sama nih, penurunan salesnya cuma lebih gede. Balik lagi nih, ada yang karena mati lampu, ada yang isu tech. Betul, Jadi tapi ini naik karena Ini penerimaan juga barang juga. spesifik naik juga di minggu kedua sih. Untuk coba. Nah ini yang dia ada 30 jam kurang lebih untuk si penerimaan barang di minggu kedua. Kontribusinya di minggu kedua ini ketika memang ada perubahan diskon kedatangan karena ada isu bensin tadi. Oke, clear. Move ke outlet lain. Penganun jauh 1, 2, 3, 4 ya. Kita 2 lagi, habis itu kita bahas SLI ya. Ambil dulu apa yang Hah? Yang ambil dulu. Oh iya. Jadi ini terakhir, terus kita bahas yang under sama SLI harusnya biasanya kan berhubungan. Anyway. Ya. Penganun Ya, Susuko Manunggal ini ada, bentar Bu, sorry, saya baca sesuatu lagi. Ada penurunan sales 5%, tapi selain penurunan sales, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ini adanya over. Yang pertama adalah penerimaan dry good yang molor dari jadwal display yang seharusnya, sehingga anak-anak ada penambahan jumlah overtime. Berapa kurang jam? Lebih di sini sebentar Bu, 1, 2, 3. Coba lihat di UD-nya. Di situ ada total 8 jam. 8 jam itu kalau dikali 30.000 itu cuma Sekitar 400 ribuan Bu. Sedangkan overnya ini kan memang turun. Oh, turun dan turun ya. Oh, karena sales. Ya udah, skip. Clear, aman ya biasanya. Ya, masuk ke under. Gimana caranya? Ini juga. Boleh. Kita bahas 2 yang di atas, 3 yang di atas aja. Arti ini nggak ada yang outlet baru padahal. KBP mungkin di skip ya karena Tapi itu udah full show Yaudah, coba top 3 dibahas kenapa. Kartini Salah itu intinya kan salah itu ini kedua lagi di Indonesia. Oke, kalau untuk Kartini itu isunya itu ini penjualannya ada dari vendor SM Training yang tidak masuk pos outlet. Iya, emang gimana sih giliran nggak dimasukin? Ada kekosongan manpower Coba PC. buka outlet tim detail. Cep. Kalau under kita lihat outlet tim detail aja. Jadi harusnya kebutuhan itu 3, cuma Delta baru punya 1. Kenapa? PC-nya. Kenapa? Karena mereka masih proses fulfill. PIC nggak bisa di fulfill, gimana cara nge-fulfill PIC? Outlet mana tadi? Kartini, Bu. Kartini. Control F Kartini. Oke, dia kekurangannya, coba aku pengen lihat yang di kiri. Dia kekurangannya di siapa? Kontrol F Kartini.
Oke. Dia kurang 2 PIC tapi lebih 1 senior. Tapi dia punya 2 helper. Jadi seharusnya helpernya nggak dimasukin ke dia masuk ke dalam ini. Tapi ya kan kalau sebenarnya kan kekurangan ini aku lagi agak bingung ini sebenarnya taruh di PIC-nya idealnya 3 punya 1 gantian. Tapi dia punya ASM. Sebenarnya ini kalau mau dibilang kekurangan enggak karena dia punya senior. Intinya adalah oke, secara PIC memang kurang tapi bukan berarti dia nggak bisa menjadwalkan orang harusnya. Karena secara account mereka cukup. Yang di situ tuh apa tulisannya? Ya Pak. Yang di situ Ada junior SMT yang katanya nggak masuk budget, jadinya kenal. Jadinya sekarang katanya. Itu bacanya itu tadi bilang ada junior SMT yang tidak masuk budget lah. Pengen dimasukin, tadi katanya nggak mau. Gimana sih? Sebelah salah. kita berubah nih. Ya kayak cover atau enggak apa gimana sih? Tapi ini juga karena ada yang cuti juga nih Bu, jadi sini cuti SM. Enggak, balik lagi ya sebenarnya kan cuti itu kan hak semua orang. Dan apakah setiap kali ada yang cuti atau ada yang sakit itu berarti harus kekurangan orang? Kan enggak. Cuti kan dia bukan kecuali mangkir mendadak. Mangkir mendadak pun sebisa mungkin ada perbantuan. Kecuali kayak kemarin mogok massal, nah itu susah gitu kan. Under 12 juta. 12 juta itu berapa jam ya? SLA-nya coba lihat. Kalau SLA-nya jago, mungkin mereka cuma gue jago, ya nggak apa-apa juga. Coba lihat SLA-nya berapa tadi? Balik ke ini, ke apa? Apanya tadi? Oh, delete. Manpower kurang tambah sebetulnya. Oh, salesnya naik. Itu tuh analisanya tuh. Salesnya naik, mereka nggak ngejas, nggak disuruh stay atau apapun itu jawabannya. Saya naik 4%. Harusnya idealnya penambahan jamnya itu bisa sampai 130-an jam. Iya, jadi Hournya 70. jadi pada saat mereka peak, mereka yang harusnya bisa ditahan atau diiniin sama mereka, ya udah lu pulang aja lu gitu. Itu jawabannya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat SLA-nya. Kalau memang SLA dan komplainnya bagus sih nggak apa-apa juga, is fine. Itu karena makanya kita selalu tie-in di situ. Masalahnya Ya, di situ. Coba lihat kanannya. 115. Oh, jago dia berarti memang. Balik lagi nih, main data apa enggak? Gedan duluan atau enggak? 115% berarti kan dia Oh, ini kan ya. Duh, coba lihat deh yang benernya. Coba lihat data yang benernya. 72,8. Enggak, maksudnya Salah data. Kartini. Kartini 72. 72. Turun kan dia punya ini kan? 15 menit ya, 10-11 menit. Ya kan, jadi dia turun tuh pencapaiannya tuh dibanding bulan lalunya ya kan. Berarti dia bukannya jago tapi sok pede. Tuh kan. Karena balik lagi ya, namanya dijadwalin nggak tahu tiba-tiba ramai. Tapi kan berarti bukan berarti orang nggak bisa disuruh stay atau apa. Balik lagi kalau aku pada saat aku meng-approve overtime atau apapun itu, yang aku lihat adalah sales. Aku nggak nanya lu kemarin gimana, kenapa. Aku langsung akan jadi salesnya sekian. Oh iya udah, make sense. Apakah SM ada habit-habit seperti itu pada saat mau meng-approve overtime atau apapun itu yang harus dilakukan sebenarnya. Oh ini salesnya sekian. Ini yang dapat 13 hari ya. Coba paling atas. Pak, paling atas. Apanya? 13 hari. Oh, filter kita lagi. Coba yang balik lagi deh. Sebenarnya paling dilihat, ini
ini ada pola ini dicatat ya Ki ya. Iya. Jadi catatan buat DM sama AM. Siapa yang DM-nya? Iqbal, Pak. Iqbal. Oke. Jadi catatan karena semua area Lampung itu under. Artinya ada kekurangan orang. Ini pola yang sama ketika kita melihat ada isu manpower yang bisa jadi isu leadership. Sebenarnya jauh. Nah, karena semua SN-nya berantakan dan saya tahu kalau ini salah satu outlet yang viral, salah satu yang viral. Kalau nggak salah kelihatan apa mati. Nah, polanya itu minus semua tuh, minus 6, minus 11, minus 4. SLA-nya nggak lebih baik daripada 11 menit atau 10 menit. Ya. Artinya mungkin ada isu leadership. Ini berarti Pak ini siapa? Reza, Pak. Arahnya ke sana, itu yang harus diidentifikasi. Karena ini semua polanya sama, kalau cuma satu outlet yang under, oke lah. Dan balik lagi, coba lihat outlet tim detail, apakah semua sebenarnya secara manpower udah cukup? Kalau udah cukup, berarti ini cuma masalah manajemen. Iya, secara manpower mereka nggak kekurangan, sebenarnya masih bisa, secara jam seharusnya mereka bisa tidak kekurangan. SM juga kurang itu ya, ada SM yang enggak. Kurang satu pada tahun konsentrasi. ASN Antasari mana? ASN-nya berapa kali? Asalnya kalau nggak salah yang PIC ASN itu ya. Jadi sebenarnya dari area perspektif atau distrik perspektif, pola itu yang sebenarnya harus lebih. Ada dua outlet yang nggak ada SM, tapi nggak ada ASN. Bener kan? Tapi ininya, nah, ini balik lagi nih, masalah kalian di manpower yang saya bilang tidak boleh, tidak ada ASM. Aku lihat di outlet info masih ada masih ada yang kontak ini. Ini sampai mana ya? Yang aku bilang tolong dibekali dan dipromot ke ASM siapapun itu. Aku nggak mau ngeliat lagi di outlet information ada store PIC secepatnya. Karena berarti ini ada orang yang bertanggung jawab tanpa event dibekali. Lagi ini Bu, lagi mulai trennya nanti tanggal 13 ya. 12 Juli. Oke. Karena gini, ini jadi catatan. Bali kita aware, tapi Bali karena saya visit. Lampung ini harusnya case yang sama. Ini ada isu, pasti ada isu. Nah isunya di mana? Dan kalau memang butuh perbantuan untuk di Jakarta, SMA dari eksternal, McDonald banyak kok yang desain, KFC juga banyak. Kenapa nggak ambil keputusan itu untuk segera fulfill? Kalau memang misalkan nggak bisa dapat dari orang dalamnya, karena SMA-nya pun jelek dan saya yakin komplainnya juga pasti berantakan. Nggak usah lihat data deh, ngelihat tadi analisa gembel saya aja langsung kelihatan kan SN2 hilang. Iya, Pak. Dan ini artinya di lapangan nggak ada pemimpin. Bayangin, level senior sama PIC dan PIC itu cuma satu orang tadi kan, yang mimpin outlet di lapangan. Berantakan nggak outletnya? Dan PIC-nya berarti belum even dapat modul buat bikin scheduling, belum Betul. dapat modul apapun. Jadi nggak heran ketika ada sales naik, manpower ada, nggak heran. Nggak ada yang bisa administratif even. Jadi harus segera ditambal. Nah itulah tugasnya DM sama AM. Propose, kalau Pak saya butuh bantuan. Masukin ke OKR-nya LND ya. Ini ada Target dari itu juga bukan masalah cuma dari outlet ya. LND itu harus juga punya awareness di saat ada outlet yang tidak ada. Jadi outlet information juga outlet info. Tolong ada monitoring khusus di outlet information. Outlet-outlet yang tidak ada SM-nya itu adalah aku akan masukin itu ke dalam OKR LND. Nggak boleh. Itu targetnya adalah 0. Zero, dan itu juga tanggung jawab juga OKR dari LND harus. Outlet info buka siapa shoot. Setuju sih. Kalau misalnya masalah Anything yang biru di sini ini harusnya masuk ke dalam OKR LND juga, ini harus 0. Kalau misalnya merekanya enggak ini, LND harus jamin juga. karena talent pool ya. Masa ya ada outlet nggak ada pemimpinnya, LND yang nggak mau ini? Kita nggak bergerak ya. Kamu langsung di Tetoki, minta launcher nih. Banyak loh, lumayan lihat beberapa orang. Tuh, Banyak. sebanyak ini. Buset, dari sebelumnya cuma 7 jadi segitu. Salah siapa? Salah saya. Mungkin salah rumus di otak Indonesia. Kayak gini-gini ya. Makanya ketika ada kekurangan orang kayak gini, ini bukan masalahnya hanya sekedar sales naik terus nggak bisa ini. Karena emang nggak ada yang manage. Iya. Jadi kalau emang perlu launcher, ambil launcher, orangnya di training dulu, ambil eksternal, orangnya training SNDP dulu di Jakarta. Tapi launcher dulu kirim gitu. Ini cuma satu, minimal 2 lah. Jadi bisa dapat Jadi ada dua alternatif. Yang pertama itu yang tadi Noel bilang, kalau memang bisa untuk ini ada orang dari Jakarta bisa dikirim. Yang kedua adalah at least kalau memang ada yang sedikit kompeten aja untuk bisa di fast trackin,
ASM seenggaknya dia dapat bekal dulu untuk bisa mengatur Manajerial. secara minim. Dia ada knowledge. Kalau ini berarti kan nggak ada bekalnya sama sekali, sedikit pun dia nggak even dibekalin gitu. Yang mana alternatifnya itu yang bisa dipilih. Dan jangan 11 spotlight under tadi Lampung semua. Jangan-jangan. Emang Lampung ada 11 hoki? Ada lah. Dari 11 jangan-jangan masuk semua. Itu si kedatang hoki aja dia nggak ungu kan? Tapi dia minus 4 kan? SLA-nya yang hancur. Tapi hasilnya hancur. Artinya satu area bermasalah. Hancur banget sih. Ini dari data melihat 5 menit langsung kelihatan. Action itu harus ada gitu dari area atau distrik. Ya bisa nunggu dari instruksi. Oke. Under yang lainnya siapa lagi? Di Lampung gitu tuh hiring cuma memang desain dua-duanya. Ya artinya kalau desain dua-duanya Enggak kan kalau kamu hiring SM kan harusnya kan bukan dikirim ke bukan di ya balik lagi ya. Either dia mau mulai fase 1 2 fase, tapi di saat selama lagi orang itu belajar, siapa yang tanggung jawab di situ kan harus ada. Justru jadi pertanyaan, ini areanya jangan jadi bermasalah. Kalau emang perlu ganti areanya dan di-review ya, artinya ya harus di-review. Switch kalau perlu. Kita mutasi, ganti AM-nya ke sini, AM yang kompeten di sini, taruh di sana dulu. Yang kita lakukan di beberapa area. Mungkin dia ada kesulitan yang kalau orang pemuda-pemuda Lampung. Pemuda. Apa sih lu, Pak? Pemuda Lampung. DLP ya? Terlalu banyak title. Oke, Banjarmasin ini Kalimantan belum kelar-kelar ya isunya. Iya itu juga masih ada kekurangan Banjarmasin. SSM. Tiga-tiganya. Iya ini Kalimantan gimana ya? Berlarut-larut apa maksudnya perlu dibantu apa lagi ya? Udah cukup lama kan ya Kalimantan nih masalah? Kemarin itu info terakhir itu Tanti Bu yang langsung handle di sana di Banjarmasin Tengah. Karena memang kesulitan dapat orang. Tapi paralel untuk ini prosesnya sama, kita lagi nyari SNDP. Eksternal. Tapi emang kayaknya belum dapat aja sekarang. Tuh, tapi kan selama nyari berarti apakah perlu ada Tanti ke sana. Jadi Tanti standby sekarang. Aku minta Tanti standby di Banjar 2 bulan. percobaan? Per sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu berarti harusnya Juni punya result. Ya ini yang nanti harus dicek lagi sih akuntabilitasnya kenapa belum ada. Balik lagi ya kalau memang kamu ini AM udah khusus Inca sebagai SM secara tidak langsung tapi masih kayak gini kan berarti Betul. dia itu gimana mau coaching SM yang ada di area dia kan? Ini makanya kita mau review lagi. Tapi Banjarbaru secara anak-anak nggak ada ini, nggak ada yang bisa dipilih ke Banjarmasin. Banjarbaru. Kalau misalnya Banjarbarunya juga kan? Banjar baru juga deh. Soalnya udah kan kalau Banjarbaru secara talent banyak mereka. Maksudnya nggak kekurangan. Itu ada penjelasan nggak dari Iqbal? Strateginya kayak gimana? Apa di-pull di satu outlet atau gimana? Dan Hanover? Belum ada apa. Banjarbaru. Malah apa? Enggak Di main power. manpower. Enggak dia over tapi overnya di helper masih ini. Oh, berarti ini strateginya Oh dia lagi nge-hire sebanyak-banyaknya dulu, tapi di pool di satu tempat. satu tempat. Ini kayaknya strategi mereka biar centralized ditaruh di satu tempat. Bu. Karena kalau seandainya di trainingnya di Banjarmasin lebih susah karena lebih Tapi nggak tahu deh, itu benar ya strategi ini kayak gitu? Nggak tahu juga. kayaknya sih kalau lihat lagi masih hiring ya kalau dilihat dari kolom N tuh mereka memang lagi masih hiring tapi memang nggak ditaruh di Banjarmasin karena memang susah buat training. But at least mungkin kita harus lihat 2-3 bulan lagi sih. Iya. Karena ini kayaknya memang dia strateginya step by step. Make sense. At least tapi Ya kalau dilihat dari data sih kelihatannya make sense mereka punya ini. yes. Beda sama Lampung tadi, 3-3-nya berantakan. Ya. Ini at least ada progress yang kita bisa lihat dari data. Oke, ya udah Tapi kita monitor minggu depan.
tahun depan, bulan depan. Tapi emang SLA-nya banjir kan. Iya, makanya. Karena memang mereka masih lagi ngabarin, tapi kelihatan ada effortnya kelihatan di situ. Iya, makanya Dari aku data dengar dari PO banjir baru calonnya banyak, nggak kesulitan. Oke, let's go ke SLA pembahasan. Dari teman-teman finance, kalau mau stay silakan, kalau mau cabut silakan. Kita akan lanjut lagi. Ada pertanyaan dulu. Ini, hostnya nggak ini. Oh iya. Teman-teman finance ada pertanyaan dulu nggak? Apa ada yang mau dibahas lebih nggak? Manpower? Cukup Phil. Oke, siap. Oke, siap. Kita let's go ke SLA. Kita SLA tapi pendingnya sebetulnya sama dia, tapi mungkin yang akan jadi seperti yang tadi dibahas tadi ini sebetulnya sempat dia juga terkait tech isu, sama satu lagi juga sebetulnya terkait emang isu mati lampu yang karena kan kalau mati lampu itu Mati lampu itu aku pengen dengar lebih secara nggak langsung aku udah bisa nebak, tapi elaborate further kenapa mati lampu berhubungan sama SLA? karena kan kalau mati lampu itu sebetulnya dia itu akan berdampaknya dari orderan-orderan yang terutama Bu yang memang dia udah masuk, apalagi kalau misalnya kejadiannya itu Coba pakai data dulu. Jadi dari data yang kita lihat, kejadian mati lampu itu meningkat konsisten dari April, Mei ke Juni. Iya. Nah, dari per April juga angka kita secara SLA itu signifikan naik 11,1. Ya. April, Mei 11,1, Juni 11,6. Dan itu naik terus mati lampunya 147, 194, 227. Jadi ini paralel. Angka mati lampu naik, angka SLA juga naik. Kenapa aku nggak ambil Maret? Karena Maret itu udah kita scrap karena anomali. Paham. Kita pakai benchmarknya di bulan Januari sama Februari. Januari Februari itu SLA kita 9 menit. Iya. Tapi angka mati lampu kita masih lebih rendah dibandingkan April. Enggak, itu aku paham. Yang aku tanya adalah hubungan mati lampu dengan SLA itu apa? Oke. Jadi kita ngecek lagi, ini aku masih konteks ya, Bu, ya. Mati lampu ini terjadi di jam berapa? Yes. Setelah kita cross check di bulan Juni, matinya itu 9 to 9. 88% mati lampu itu kejadiannya di jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oke. Dan secara spesifik kita breakdown lagi, paling sering mati lampu mengambil kontribusi 15% di jam 13 dan 14. Oke. Artinya rush hour. Jadi pada saat mati lampu, posisi rush hour, orderan semua masuk, baik itu orderan semua udah masuk ke dalam PBS atau Presto, tiba-tiba mati lampu, ada dua hal yang terdapat. Pertama, kita harus manual matikan itu melalui POS, melalui laptop untuk ngedannya. Si POS. Kan POS-nya udah masuk, Bu. Kan nggak bisa ngedan. Iya, oke. Nggak bisa ngedan kan? Jadi kalau kita mau bener ya? Kalau kita mau matikan, kita harus buka laptop kan? Iya. Tapi kondisi udah jadi chaos duluan. Karena di saat yang bersamaan, kita harus sambil tetap serving, kita harus sambil tetap prep, kita harus sambil tetap jaga kondisi di depan. Jadi kondisinya chaos. Ngerti? Nah, apalagi kalau ada hutang-hutangan. Hutang-hutangan misalkan, oh ini belum lengkap, sealer mati. Misalkan buat nge-seal segala macam. Jadi karena ini terjadi most likely 15% di jam rush hour. Coba aku coba berarti arahnya aku udah agak paham. Tapi aku lebih pengen coba lebih jauh lebih ngeliat dari ini ya. Di saat ada pendingan order dan kemudian mati lampu, jangan bicara SLA-nya dulu deh. Gimana caranya even mereka menyelesaikan orderannya? Kan bisa selesai nggak sih? Lebih clear lagi. Berarti kalau nggak bisa diselesaikan SLA-nya? Nunggu nyala, baru bisa kedan. Wait sebentar. Tapi apakah memang yang terjadi? Jadi mungkin yang aku pengen bicarakan ini malah sebenarnya flow ya, lebih ke arah flow viral atau apapun itu di saat mati lampu. Mati lampu, ada orderan, nggak bisa dijalanin. Driver datang, driver nggak tahu mati lampu. Tapi orderan tidak bisa even dikasih ke mereka. Seharusnya kan bukan cuma sistem nih berarti. Aku lagi nanya tadi yang pertanyaan aku lagi nggak ngomong sistem dulu.
orderannya itu sendiri di saat mati lampu emangnya masih bisa diselesaikan? Ada yang bisa, ada yang Di finishing produknya dulu ya, Hmm. finishing servingnya. Kalau yang bisa, kalau tinggal ngikat bisa. Tapi kalau yang enggak, prosesnya seperti apa? Untuk supaya itu kan udah masuk nih, terus mati lampu, kan berarti kan udah nggak bisa. Itu kalian gimana? Aku pengen tahu itu dulu supaya apakah kita perlu ada SOP baru untuk kalau mati lampu bisa orderan diapain dan lain sebagainya. tangan bisa. Iya. Tapi tinggal ngasih kan. Yes. Cuma bedanya aja gini Iya, susah. belum. Tapi yang ada hutang, contoh kayak ngesil, Nah, itu gimana? Aku pengen tahu itu dulu. Kalau yang kayak gitu kalian apain? Kalau ya jadi kalau memang yang udah ready di setting, misal tinggal dibungkus-bungkus mati, itu mereka nyelesain semua. Tapi kalau yang mau pakai seal atau Ya, apapun itu, itu di cancel. di cancel itu berarti by driver kalau driver nggak mau. pakai handphone. Oh ya udah kita kasih tahu ke drivernya, maaf ini di cancel ya, tolong cancel. Kalau nggak mau berarti kalian telepon, itu berarti yang utangan. Berarti utangan harusnya nggak ada hubungan sama SLA ya. Enggak. Oke, yang ada hubungan dengan SLA itu adalah yang bisa dikasih ke driver tapi nggak bisa di-dan. Betul. Iya, betul. Oke. Nggak bisa ini tapi nggak bisa di-dan. Berarti masalahnya sebenarnya udah nyampe tapi nggak ke-dan doang. Itu di atas 75 menit ya. 67%. Yang 70 menit ke atas durasinya. 44. Bisa sampai. No, wait. Balik lagi nih. SLA kalian, anything di atas 75 menit nggak aku Di-scrap. masukin. Betul. Aku scrap. Ya, tapi faktanya ada sekitar 30-40% yang di bawah 75 menit. Jadi tetap tadi pada Iya. Itu benar. Jadi yang di bawah 75 menit itu masih ada 44 ini, dan sebenarnya secara data itu sudah diambil cuma nggak bisa di-dan. Betul. Oke. Balik lagi, apakah ada cara untuk kalau mati lampu bisa ini arahnya berarti ke sana kan? Iya. Karena kalau namanya maksudnya oh ya udahlah harus effort ke POS atau apa, itu paling akan nambah tapi nggak akan terlalu ini banget. Tapi kalau nggak bisa sama sekali ini kan yang malah jadi ini ya, jadi in between apakah ada cara lain untuk bisa melakukan seperti itu? Makanya angka kenaikan kita butuh cuma 0,05 menit saja dari 11.1 ke 11.6. Tapi balik lagi kalau ini kamu bawa ke sebagai untuk kenaikan jasa atau apa, ini value of money-nya nggak ada karena udah dikasih ke drivernya. Jadi Tapi kan secara ada behavior di lapangan yang kita nggak bisa hitung pakai sales, yang chaos tadi itu. iya Chaotic tadi itu. betul. Tapi balik lagi chaotic, kalau kita nggak bisa terjemahin ke dalam angka itu akan sulit datanya itu untuk bisa kita. Paling yang bisa kita lakukan adalah masukin ke dalam, ada tuh kita kalkulator masukin ke quality isi itu yang mungkin belum dimasukin sama CEO Office. No, komplain kalkulator tuh ada yang namanya customer menunggu lama. Itu yang dilihat berapa persen dari situ, itu dimasukin, itu bisa mungkin nanti harus diomongin ke mereka. Ada customer, ada kan kalkulator, ada komplain, ada ini harusnya mereka masukin ke komplain kalkulator. Komplain customer menunggu lama. Meskipun itu bukan komplain ya, tapi itu adalah untuk menguangkan chaos dan lain sebagainya itu. Tapi kalau ini cancel, kesalahannya berarti di Cancel maksudnya? ini kan jadi cancel kan orderan yang akhirnya nggak bisa nggak bisa di ini kan. Nah, kalau itu kan driver cancellation jatuhnya. Itu nggak diganti sama platform kan? Karena kan isunya bukan Itu enggak. Nah, makanya itu berarti masuk ke dalam driver cancellation. Jadi bukan SLA. Wis. Driver cancellation. Itu belum ada kalkulatornya. Driver cancellation itu bisa ya kamu bilang harusnya kamu masukin ke Tio, itu adalah coba cek driver cancellation dan apakah kita lihat apakah driver cancellation ini ada data. Harusnya ada, karena sebenarnya yang aku monitor itu nanti itu adalah sebenarnya X% driver cancellation. Di cek akun. Dan itu harusnya banyak banget produknya kan. Apalagi kalau terjadi di rush hour. Iya. Tapi sebenarnya data driver cancellation itu udah ada. Rupiahnya mungkin belum ada. Coba lihat deh.
Void. Masuk ke void, yes. Data void. Data void itu ada rupiah. Itu bisa kalau kalian untuk SEO Office pengen ngitung sementara dari itu bisa dari GFOM itu. Ya, Yang itu. void Ini juga. itu boleh ditemui dulu. Bukan salah satu project. kan? Yang live aja, kalau enggak yang live di mana? Itu di void report. Hah? Void report ini. Oh ya. Yang live. Nah ini kan data berjalan ya kan, tinggal kamu filter. Apa ini? Ya, karena ini memang berat banget yang aku sampai waktu itu mau misahin distrik per distrik. Coba aja kamu filter driver cancellation bulan berapa? Jadi yang data Merah, mentah data dari ini. April. Coba lihat yang satu. Yang udah di ini, yang udah diolah coba. Ya, itu. Baik. Ambil di tab Di pro data. pivot coba atau sum. Sum. Nggak ada rupiah ya? Nggak ada rupiah. Kolom M. Tapi balik lagi driver cancellation-nya Nah, ini tuh. harus dibagi di PG ini. Nah, iya. Mana yang kesalahan platform, mana yang kesalahan yang nggak diganti. Enggak Kak, ada Balik aja. ada input reason kan? Ada input reasonnya, cuma reasonnya juga kan ada yang driver input kan. Kode, dia pakai kode harusnya. Iya, kalau kita yang input pakai kode tuh yang GTD, driver tidak datang, dan segala macam. Nanti kalau misalnya si driver yang input, itu tuh dia suka random, kadang-kadang dia pilih restoran is closed, kadang-kadang pilih itu items unavailable, driver cancel. Kurang aja. Iya tuh. Jadi si kayak Merasa tidak ditemukan. Hampir semua hidangan tidak. ada yang resto tidak ditemukan tapi tidak dipilih. Ini Bu yang harus di Motor mati nggak bisa nyala. Enggak, tapi kan ini kan memang balik lagi nih sama kayak tadi yang kalian bilang matiin lampu kalau mau ada sub ini atau apapun itu, apakah seharusnya itu adalah bukan sekarang itu kan balik lagi chaotic situation, udah chaos, mereka disuruh milih-milih itu juga sulit kalau kita yang milih. Tapi kalau driver kita nggak bisa, itu eksternal, kita nggak bisa minta Pak tolong masukin reasonnya ini ya kan, nggak bisa juga. Berarti harusnya ada setiap driver cancellation itu, kalau driver yang nge-cancel kan anak-anak nggak nge-cancel sama sekali. Cara menganalisanya itu, Cuman sekarang Bu yang kayaknya harus kita benerin, ini adalah flow-nya dulu. Kenapa? Karena banyak dari anak-anak itu valid sama yang statement tadi. Itu nggak mau ngelakuin void. Yang kemarin. Ya, akhirnya mereka ngelakuin pelanggaran, ya udah. Udah dipilih. Coba ceritanya kayak gimana? Jadi kemarin itu ada beberapa fraud Bu. Jadi itu mereka Ilmi, dengerin Ilmi ya, ngomongin fraud nih kamu harus pasang kuping nih. Oke, lanjut. jadi kan kalau misalnya mereka pilih makanan sudah disiapkan, mereka banyak tuh harus isi G-form kan. Oke. Nah banyak yang nggak mau isi G-form itu, akhirnya dia pilihnya makanan udah di pick up atau belum disiapkan. Ada makanan itu udah ada. Tapi di saat mereka pilih makanan sudah di pick up, mereka nggak harus masukin foto. Enggak. Gimana cara masukin foto? Iya, Mereka di pick up. udah di pick up. Mereka pilih makanan sudah dibuat gitu ya, karena memang oh iya deh gue cari aman supaya diganti, Ya. gue bilang aja makanan udah dibuat gitu ya. Ngelakuin hal yang mudah daripada hal yang benar. Karena flow-nya sendiri mungkin buat mereka kompleks. Jadi kayaknya yang harus kita benerin mungkin flow-nya dulu Bu. Ini jadi bottleneck kita kemarin mau monitoring ini. Karena mereka ya udah, toh sebenarnya kalau mau dipikir dari sisi perusahaan, kalau Henry tidak mau ada integritas pun mendingan kita masukin aja semua Betul. udah dibikin gitu kan, supaya kita Betul. bisa ini kan. Cuma bisa jadi kita nantinya ya kena isu sama ya platform ya kan, karena kita banyak bohong. Oke. Tapi gimana ya? Maksudnya ini kan benar-benar kalau mau dibilang integritas, apakah harus ada sesuatu apa yang bisa menjadi proof kalau makanan itu beneran sudah di pick up? Dulu tuh kayaknya di
Sorry, kalau makanan sudah enggak kan, ini bukan sudah kalau udah di pick up kan harusnya berarti kan makanan sudah dibuat gitu kan. Di saat dia mau meng-cancel dan makanan sudah dibuat, itu harusnya bisa ada foto makanan sudah dibuatnya kan. Kalau makanan sudah dibuat ada, makanya itu mereka nggak mau ribet. Kan kalau misalnya makanan sudah dibuat banyak tuh, ada POS atau segala macam. Mereka pilihnya ya adalah biar cepat makanan sudah di pick up. Kalau makanan sudah di pick up tuh nggak usah ada foto segala macam. Makanan sudah di pick up. Atau mungkin makanan dia milihnya makanan belum dibuat. Pernah juga ada Dia kalau makanan belum dibuat kan kena dia harus ini. Kena variance. Kalau makanan belum dibuat dia akan kena variance. Itu dia nggak di lubang tutup lubang. Tapi kalau dia mau, jadi gini, statusnya itu kan di cancel. Statusnya di cancel, tapi dia bilang udah di pick up. Berarti kita mau bilang bahwa drivernya bohong gitu kan. rencananya gitu. Iya. Pokoknya kalau misalnya ada driver cancellation tapi makanan sudah di pick up, berarti yang bohong antara driver atau kita. Saat ini akan nggak bisa nggak sih? Karena kalau yang statusnya pakai scanner, di saat driver pick up dia harus nge-scan lagi kan? Bukan driver, kita. Oh iya. Dia kan driver, jadi ada dua tuh. Nah itu kalau data poinnya ada itu bisa dijadikannya. Jadi kalau dia nggak ada scanan, kan driver dikasih nomor antrian ada barcode. Di saat dia mau ngambil makanan, kita harus nge-scan lagi. Kalau dia nggak scan, berarti drivernya belum pick up. Tinggal itu yang berarti di corporate ke sini, bener nggak? Dia nge-scan dia punya stroke ini kan, stroke customer kan. Antrian. Iya. Untuk ngilangin nomor GDS aku yakin seyakin-yakinnya. Oh, untuk ngedanin. Bukan, ada dua barcode. Jadi, ada dua barcode, jadi sebenarnya scannernya itu untuk di-cepel dan di ODS. Yang di-cepel itu untuk nonton di ODS, yang di resto itu untuk nge-trigger driver pickup. Iya. Itu nge-trigger driver pickup. bukan, ngedan itu nge-trigger driver pickup. Tapi, jadi kan nomor antrian, sekarang driver megang nomor antrian driver itu ada barcode. Tujuannya adalah begitu driver ngambil makanannya, nomor antrian dibalikin ke kita. Kita scan, itu untuk menandakan driver di pick up, dia hilang dari QDS. Tujuannya adalah untuk menghilangkan QDS, nomor antrian tersebut. Bisa buka itunya. Kalau sampai itu nggak terjadi, berarti ada sistem yang salah. Karena itu yang seharusnya flow yang benar sekarang saat ini. Ya ada checker 3 itu cuma manggil driver datang udah tinggal tebar sistem aja udah. Recall itu pun juga dari yang saya tahu itu Oke, nanti aku pastiin. Berarti ini ada flow yang karena aku yakin banget itu dulu yang kita mau. Jadi nomor antrian itu ada QR di driver yang harus kita scan untuk menghilangkan QDS. Tadi QDS itu katanya iya, yang mana? Maksudnya yang di KDS yang di antrian Pak. QDS, benar itu QDS. Namanya yang di TV antrian. TV antrian namanya QDS. Kalau kita scan itu hilang. Cuma yang recall mengganti proses recall jadinya. Jadi buat recall. Enggak, kalau recall itu harusnya yang di scan bukan yang driver punya, tapi yang ini. Ya, kalau yang di Jadi tuh ada tuh melakukan scan barcode pada stroke driver. Nah, yes. Itu bakal ngilangin di yang QDS-nya. Iya. Tapi itu bukan buat recall. Recall itu yang di label, yang di CO. Itu buat manggil driver karena belum diambil. Scan barcode pada stroke driver. Yes, stroke driver itu adalah nomor antrian. Dan kalau itu nggak dilakukan, QDS-nya nggak hilang. QDS-nya akan ada terus itu nomor si ininya. Sampai mungkin 1 jam, dia ada batas supaya nggak ini, kalau nggak salah setelah driver ngeklik sudah delivered atau apa itu akan hilang. Dan itu dianggap kalau mereka yang melakukan itu berarti udah ada bukti memang sudah terpick up kalau driver yang melakukan. Jadi ini semua datanya ada nih di sini nih. Tinggal data poinnya kalau aku mau tinggal masuk di sana. Jadi kalau mereka pilih pick up tapi mereka nggak scan ini, itu berarti mereka fraud. Buat terlihat di QDS-nya di depannya. Betul, QDS depan. Dulu kan selalu ada masalah tuh. Driver bingung ngeliatin. Banyak banget nomor antrian. Makanya kita bikin gimana ya cara ngilanginnya. Cara ngilanginnya adalah begitu driver ngambil, anak-anak harus nge-scan nomor antrian itu hilang dari QDS.
Dan itu kalau mereka ternyata bilang cancel udah di pick up, mereka nge-scan itu adalah bukti itu fraud. Cuma tinggal data point ini belum ada nih mungkin nih di sini nih, kapan dia nge-scan. Hilmi take note ya Hilmi. Tapi sebenarnya Kecuali kalau dibilang sekarang ternyata itu QR-nya nggak ada di outlet ya, karena kan memang scanner belum ada di all outlet. Kalau nggak ada, ini harus aku follow up-nya ke Chelsea. coba deh Syuk. Ini kita lihat foto ini nih, foto CDSD. Nah, karena QDS-nya udah beda sendiri nih kalau buat yang ini. Kecuali ini belum diimplementasi. Nah, ini. Ya, ini. Ini kan ini CO yang nomor antrian. Nah, sekarang driver harusnya kalau yang udah punya scanner bentuknya kayak gini yang dikasih ke driver. Iya, iya. Tapi kan ini QDS-nya kayak gini kan, Bu. Yang dibawakan adalah order di proses ya. Kalau dia udah selesai di done, dia akan naik ke atas. Kalau udah di done, ya, dia akan naik ke atas. Tapi kalau dia udah masuk ke POS, dia akan masuk ke bawah. Benar ya, Bu ya? aku lupa. Iya, mungkin. Iya. Jadi kalau dia di pending, dia nggak ada di bawah. Intinya kayak gitu. Kalau dia gagal injek, dia nggak ada di bawah. Tapi kalau dia udah masuk ke POS, dia akan ada di bawah. Masuk ke dalam namanya orderan di proses. Nah, itu bisa nguler tuh. Nah, ketika dia udah di done, udah di scan, si scan yang awal tadi, dia akan pindah ke atas. Kalau selesai. Nah, kalau dia sudah selesai, maksudnya yang di atasnya hilang. Betul. Tapi kalau dia ditimpa sama orderan yang di bawah sudah selesai diproses, akan hilang juga kan? Enggak. Dia akan ada terus. 30 order kan tuh makanya. Karena kan dia masing-masing platform cuma satu. Kenapa? Masing-masing, misalkan GF 323. Di bawahnya kan ada GF misalkan 324. Ketika GF 323-nya walaupun belum di-scan, tapi 324-nya dia harus naik, dia kan akan menghilangkan GF 323. Dia akan rolling nih. Kemarin kan dibilang nih 1 sampai ini. Karena bayangan mereka harusnya 3 sampai 30 order. Ini akan rolling. Tak, tak, tak. Jadi tampilannya sekarang seakan-akan cuma 5. Tapi dia akan flashing. Sama kayak kamu lihat, tak. Terus tiba-tiba berapa detik kemudian dia ganti, berapa detik kemudian dia ganti untuk Coba Syuk, ini yang realnya nih. Saya kasih yang real, ini kan gambar simulasi. Coba di WhatsApp. Kalau saya masuk ke ini, Google Chat aja, Google Chat. poinku Bu, walaupun dia nggak scan, dia nggak hilang. Dia akan hilang dengan sendiri. dia akan hilang di jam tertentu. Intinya poin aku adalah seperti itu. Dia akan hilang di saat dia sudah sampai ke customer. Dia tidak akan hilang dengan sendirinya. Ada 2 batasan, di scan atau memang sudah di done dari sisi driver. Karena orderan sudah selesai. Dia akan hilang seperti itu. Tapi dia tidak akan hilang dengan yang lain karena ini tuh ada 75. Bisa sampai 5.000 di situ, silakan. Ini kan dibilang 5 dari 15 atau itu akan banyak banget karena apa? Atas memang itu cuma 5 tapi dia akan ganti terus. Berarti dia harusnya geser ke kiri gitu ya? Nggak geser, dia akan ganti 5 itu akan ganti tak. Makanya dia nggak kelihatan karena dia masih nyangkut di situ. Cuman secara display dia udah nggak kelihatan. Secara display nggak kelihatan tapi beberapa detik kemudian itu hitungannya detik. Nah, Paham. gitu. Poinku artinya mungkin ini nggak aware sama anak-anak untuk melakukan proses itu. Nah, Maka ini implikasinya di QBS juga, dia akan tetap terrolling sama yang prosesnya udah selesai ke atas. Cuma dia mungkin geser aja ke sana. Jadi nggak kelihatan. Karena iya nggak kelihatan tapi dia akan muncul terus. Setelah berapa detik dia akan muncul. Dia akan flashing terus. Bukannya dia hilang, dia nggak hilang. Jadi kalian coba balik ke outlet, kalian pantengin di outlet yang rame, liatin terus tuh. Atas akan ganti terus. Kalau sering enggak, berarti bugs. Karena memang itu yang udah kita desain secanggih itu untuk bisa semuanya itu berkesinambungan. Untuk menghilangkan itu harus itu. Jadi sebenarnya driver kalau pengen lihat dia akan nongkrongnya terus di situ. Makanya di atas ada tulisan tuh berapa dari per berapa coba dipantengin di nongkrongnya. Itu. Oke, untuk itu clear nanti coba kita lihat dulu ya Bu ya. Yes, sama berarti mungkin yang belum ada di data tadi kalau pengen ngecek di void tersebut harusnya ini bisa kita lihat kalau memang tidak ada mereka ngedar lewat scanner dan mereka masukin pick up-nya itu
ya itu berarti mereka data issue, permainan data. Karena ini ada isu sebenarnya dari teman-teman Shopee, dari teman-teman driver bilang, nanya sebenarnya real time nggak sih tampilan ini? Kenapa? Karena ada isu terkait tampilan nomor driver yang ada di layar itu beda sama yang di real di kitchennya yang dari di Nah, driver tuh balik nggak lagi, bisa tahu itu driver, kan itu udah kita catch dari dulu. Makanya timbullah seperti ini. Tapi itu feedbacknya kalau masih ada sampai sekarang di outlet yang sudah ada scanner atau belum. Jadi jawabannya itu kita dengarkan, makanya kita bikin seperti itu. Atau kalau mereka masih bingung juga, lihat aja apakah terlalu lama detiknya sama mereka nggak sadar bahwa itu sebenarnya harusnya berubah-ubah gitu kan. Apakah mungkin cukup 2 detik atau apa supaya mereka tahu, oh ya. Nah itu, coba aja, let me know yang mana biar kita bisa feedback juga ke tag. Karena ini benar-benar kita udah input berdasarkan input-input itu. Itu coba kita polling dulu di outlet scanner ya. Tapi balik lagi ke poinnya, berarti kalau misalkan data ini sudah ada dan valid, Betul. itu implementasi jalan dan hanya di scanner. Yes. Artinya data itu kita bisa pakai buat Bisa buat yang tadi Firly bilang, kalau mereka bilang sudah di pick up, tapi ternyata tidak ada penscanan driver, ya berarti mereka alasan bohong. ini nggak valid. Betul. Berarti mereka main data. Berarti bisa ditambahin di kolom raw data tadi. Buat Ya. order Nah yang itu, tidak ada scanner. nah itu yang makanya aku bilang data poinnya nih aku belum tahu di mana, ini harus aku cari tahu. Ya ilmiah. Artinya dan apa yang diinput sama anak-anak reasonnya itu harus memenuhi parameter itu tadi bahwa ini sudah di pick up. Jadi nggak semudah kalau sekarang kan, oh ya udah wes gue harus kasih apa belum diambil gue harus kasih foto. Kalau misalnya mereka bilang sudah di pick up, ya harus ada bukti ini gitu. Itu yang bisa jadi validasi. Yes. Paham. Tapi dengan catatan di outlet Outlet scanner kurang berapa lagi sih? Harusnya nggak lama, harusnya udah cukup banyak kan? Sekarang 60. Baru setengah. 60. Dia setiap kali itu berapa lama? Jadi 20-an deh. Enggak, setiap kali itu 20-an tapi jaraknya itu sebulan-sebulan gitu ya. Enggak. Itu isinya di pengadaan scannernya atau dari harusnya pengadaan scannernya, bukan budget, bukan ini kan. Monitoringnya di mana kita? Monitoring apa scanner? Potensial. Coba enggak itu batasan dari ini. Coba aku pengen nanya ke kalian deh. Kita kan udah roll out di cukup banyak outlet nih. Berani nggak kalian kalau ya udah deh nggak usah bertahap lagi? Tag kan takut nih. Kita berani nggak langsung oh ya udahlah habis ini yang terakhir go all outlet aja, jangan pakai batch lagi. Kan budgetnya juga ada anyway. Berani nggak? Concernnya teh kenapa? Kenapa tuh? Takut tiba-tiba kalau ada masalah crash tiba-tiba banyak outlet. Atau kalau tag aja takut, mendingan kita jangan so jago ya. Ya udah. Karena dari mereka tuh setahu aku takut ada sistem yang crash itu. Yes. Tapi kan masih udah sampai di 60 outlet, masa iya sih masih ya juga sih tiba-tiba. Ya makanya kalau maksudnya kalau tag aja gak yakin, mendingan kita jangan so yakin. Coba aku tanya lagi nanti ke Chelsea ya, concern mereka di apa setelah 60 outlet, apakah mereka berubah pikiran? Ini pengaruh ke yang spike server usage itu. Iya makanya aku harus nanya bisa jadi. Makanya kan dari Chelsea itu minta ada beberapa fitur itu dimatikan untuk nge-handle si server spike tadi. Salah satunya antrian on off yang udah nggak kepake itu fitur itu mau dimatiin. Ya. Oke, ini clear. 2 menit. Ayo kita mau ngebahas apa yang asik di SLA yang belum baru. Tadi dia antrian di atas itu dia sama sekali nggak akan hilang sebelum di scan ya. Walaupun misalnya dia lupa scan, Dia 2 jam Ada otomatis. dia akan hilang. Aku lupa batasannya itu apa. Apakah itu 1 jam atau apakah setelah driver bilang sudah. Kan driver kan begitu nyampe ke customer juga ada harus ingin sesuatu kan, itu udah akan langsung hilang. Jadi kita memang udah tahu nggak akan ada di situ selamanya. Tapi aku lupa iniannya apa, batasannya apa. Kayaknya sih driver setelah ini atau ada jam, ada beberapa parameter deh untuk memastikan dia pasti akan hilangin dia.
Saya boleh masukin ke daily. Nggak boleh. yang Nah, ya di KDS. Itu kayaknya ada hubungannya sama nanti. Sepertinya bill and trend ini nggak auto Makanya print, bikin data shop gitu. nggak auto print. Emang kita nggak mau bikin itu auto print karena dulu auto print yang ada berantakan, begitu driver datang ternyata ngeprint itu lebih cepat daripada nyari. Itu reasonnya. Memang sengaja kita bikin auto print. Makanya saya pesan. Tapi karena dia nggak di scan itu ya makanya di KDS-nya. Berarti kalau misalnya kita nggak nge-scan tuh, nggak scan angkanya driver, itu kan harus tergantung. Nah itu sama pertanyaan mereka akan ngegantung terus sampai di parameter tertentu, either 1 jam atau di saat driver nyampe ke customer, dia ngeklik sudah sampai di customer, itu akan hilang. Ya akan lebih lama hilangnya, jadinya nggak langsung hilang. Kalau anak-anak nggak melakukan itu, jadi akan banyak penumpukan yang sampai 75 sampai berapa gitu, jadinya driver akan bingung. Makanya ada isu dari driver dari Shopee terutama bilang ini real time nggak sih kalau punya KDS? Iya, soalnya kan memang si bill antrian ini kan nggak auto print. Karena aku mengingat waktu pada saat Exogram pun itu juga Memang kayaknya tuh sengaja nggak dibikin nggak auto print, tapi udah pasti harus, nggak mungkin anak-anak nggak ngeprint karena driver pasti minta. Nah, soalnya kalau misalnya drivernya itu datang pada saat pesan udah jadi nggak ada bill antrian yang akan di-print, Bu, masalahnya. Makanya akhirnya itu ngegantung. Jadinya kalau misalnya pesan udah jadi, driver Nah, datang. itu juga. Jadi ada kemungkinan. Jadi reason, ini balik lagi ya, kita balik ke reasoning ini ya. Kenapa kita nggak mau bikin auto print untuk menu antrian? Dulu kan auto print ya kan? Tapi ternyata setelah kita FGD dan observasi dan lain sebagainya, anak-anak lebih prefer nggak auto. Karena ternyata pada saat berantakan nyari itu lebih susah. Ini mereka ngeprint lagi juga. Itu satu. Kedua, memang banyak yang tadi seperti William bilang, driver karena memang udah ada transisi sama kita, dia datang langsung minta ngambil makanannya. Makanya anak-anak langsung oh ya udah, nggak ngeprint tapi langsung cuma ngedan. Nah, itu yang jadi masalah. Dia akan tetap hilang tapi lama, nggak real time. Nggak langsung hilang. Betul. Nah, itu berarti seharusnya kalau memang ada driver yang seperti itu, Ada casing gitu. ada pasti banyak. Banyak. banget. Nah, tergantung nih, kita mau fiturnya seperti apa, tapi harusnya logically speaking, kalau ngikutin flow, harusnya mereka tetap ngeprint dulu nomor antrian, mereka scan, baru mereka kasih makanannya. Karena itu adalah bukti bahwa driver udah mengambil. Tapi itu belum pernah disosialisasikan dan nggak ada bahwa kalau driver datang, meskipun dia nggak minta nomor antrian langsung minta makanan, seharusnya mereka tetap print nomor antrian dan mereka scan. Harusnya seperti itu. Iya, sepertinya itu flow yang hilang karena ya kebanyakan, even aku waktu Exogram, aku ngambil experience waktu Exogram, itu driver itu datang pada saat makanan udah jadi. Jadi kita nggak ngeprint bill antrian, akhirnya ya udah anak-anak cuma ngedan, ngasih, udah tinggal diverifikasi doang. Driver apa, Grab misalnya, oh ya Madura, oh ya ini pesanannya atas nama customer. Udah. Nah, dalam bayangan aku kan sekarang harusnya kan mereka tetap ngeprint karena flow yang benar ya. Nomor antrian dikasih ke driver tukar ke kita scan. Balik lagi tujuannya adalah apa? Juga supaya order nggak salah ngasih orderan gitu kan. Tapi kalau kalian ketemu cara yang lain, ribet Bu kalau kita harus ngeprint lagi. Apa itu yang bisa meminimalisasi fraud tapi tetap bisa melakukan itu? Let me know. Saat ini sih aku kepikirnya, kalau memang flow-nya seperti itu dan driver datang ya tetap harusnya dia print dulu dan scan. Tapi kalau enggak, apa nih harusnya gitu yang bisa membantu mereka? Tapi maksudnya itu alasan kenapa kita di sini juga tadi bingung sih kenapa itu proses tidak dilakukan karena memang belum disosialisasi. Belum disosialisasi itu kalau yang driver datangnya, tapi kalau yang menu antrian itu kalau HNT yang udah keluar harusnya ada sosialisasi. Iya, enggak maksudnya kalau yang harus nge-scan itu kan udah ada HNT-nya. Harusnya print. Iya, itu belum. Aku kan udah itu belum. Tapi makanya aku mau nanya di sini sekarang. Kita mau sosialisasikan bahwa sebenarnya harusnya kalau memang itu ya kita tetap nge-print gitu kan. Tapi sekarang aku lagi nanya nih, menurut kalian ada cara lain nggak? Karena itu pasti anak-anak bilang, repot nih, drivernya cuma tinggal ngambil doang, masa gue harus nge-print lagi gitu. Mau dipakai buat personal. Kalau amanatnya itu lebih tinggi. Oh ya udah, berarti jadi satu kita barang-barang tapi harus kita angkat semua ya.
tinggalin aja deh si ininya si apa Pak, kita akhiri dulu ya. Thank you. Sudah kangen lagi. Thank you, thank you. Terima kasih, Pak. Mari bubar. Mari lakukan.